Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu berusaha meningkatkan amalan ibadah kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya ya. Pernahkah teman-teman semuanya itu ketika berdoa ada beberapa doa yang tidak dikabulkan? Kalau bertanya pada diri saya, tentunya saya menjawab pasti ada. Juga banyak juga yang sudah Allah kabulkan. Nah, di sini nanti, di video ini nanti saya akan memberikan 10 penyebab doa yang belum terkabulkan. Yang paling penting dari ini semuanya, kita hanyalah sebagai manusia, kita hanyalah sebagai hamba. Tidak seharusnya, tidak selayaknya kita itu mendikte Allah. Saya berdoa seperti ini, ya Allah kabulkanlah. Engkau harus mengabulkan, jangan sampai seperti itu. Karena kita hanyalah sebagai hamba, bukan sebagai penguasa. Maka selayaknya kita berdoa berusaha. Masalah hasil itu kita kembalikan kepada Allah. Seperti tadi sudah saya sampaikan, di sini nanti saya akan memberikan 10 penyebab dari doa itu belum terkabulkan. Doa belum terkabulkan ini kita juga tidak tahu, karena Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Menurut kita itu baik, tetapi menurut Allah belum tentu itu adalah hal yang baik. Tapi kita sebagai hamba untuk selalu meminta kepada Allah, meminta pertolongan Allah atas semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan 10 penyebab itu apa aja? Kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ini adalah ada dosa yang terselip ketika kita berdoa. Kadang ketika kita itu berdoa, kita tanpa sadar gitu. Ternyata di dalam doa-doa kita itu terselip dosa-dosa tersebut. Jika masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, maka doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tanpa disadari, ada banyak dosa yang masih terselip dalam diri kita saat berdoa. Bahkan ada beberapa kata-kata yang dipanjatkan dalam doa, tetapi mengandung dosa yang terselip. Jadi ketika kita itu masih melakukan perbuatan yang maksiat, masih melakukan hal-hal yang itu mencampur adukkan antara perbuatan baik atau buruk, perbuatan halal ataupun haram, nah di situ kita secara tidak langsung masih tergolong kita banyak dosanya. Maka sebaiknya kita sebagai hamba untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak amalan ibadah dan bertobat kepada Allah. Entah itu Allah akan menerima doa kita, entah itu akan menerima amal ibadah kita, taubat kita diterima apa enggak sama Allah, tapi kita berusaha seperti itu. Itu yang pertama. Penyebab yang kedua adalah tidak mengangkat tangan ketika kita berdoa. Berdoa itu kan ibaratnya kita memohon kepada Allah ya. Maka melalui gerakan tangan kita berusaha untuk menengadahkan tangan kita kepada Allah. Istilahnya kita itu meminta. Kalau kita meminta kan kita juga berusaha untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk meminta kepada Allah dengan segala keikhlasan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengangkat kedua telapak tangan. Di sini Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya beliau melihat Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia." Dalam kurung Adab Mufrad 613 berkata Al-Hafidh, sanadnya sahih. Jadi pada waktu itu Aisyah pernah melihat bahwasanya Rasulullah itu berdoa sambil mengangkat tangan. Dan di dalam doanya tersebut beliau bilang bahwasanya saya itu adalah hamba. Hamba yang lemah, hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita merasa benar-benar kita merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanyalah Allah yang bisa menjawab atas semua doa-doa kita. Itu yang kedua, kita berusaha menengadahkan tangan, mengangkat tangan ketika kita berdoa.
Penyebab yang ketiga doa kita belum terkabulkan itu adalah tidak menyebut nama-nama Allah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah itu memiliki 99 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya itu ya. Jadi ketika kita itu berdoa, berikanlah atau ucapkanlah dengan nama-nama Allah tersebut. Umpamanya, ya Allah, Engkaulah Maha Rahman, Maha Rahim, tolonglah hambamu ini dalam segala permasalahan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, umpamanya seperti itu. Dicantumkan seperti itu. Kemudian di sini firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180 bersabda, Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Nah, ini jelas banget bahwasanya ketika kita berdoa menyebut dengan Asmaul Husna tersebut. Jadi, penyebab yang ketiga ketika kita berdoa tidak menyebut dengan nama-nama Allah tersebut. Penyebab yang keempat doa kita belum terkabulkan yaitu kita masih mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwasanya banyak sekali makanan-makanan yang halal yang ada di dunia ini. Lalu, kenapa kita masih mencari hal yang haram? Nah, ternyata ketika kita itu masih memasukkan makanan ataupun minuman yang haram dalam diri kita, itu bisa menghambat doa kita itu untuk terkabul. Jadi, usahakanlah menggunakan makanan dan minuman yang halal agar doa-doa kita itu cepat terkabul dan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23, ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 172. Kemudian Rasulullah juga bilang, menyebutkan orang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi kecukupan dengan yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, nomor 115. Penyebab doa tidak terkabul yang kelima adalah jarang melakukan kewajiban. Maksudnya apa? Di sini kita sebagai hamba Allah, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Di situ kan ada seperti ya, rukun Islam itu kan ada yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, ketika di situ ada kewajiban bagi semua muslim untuk melakukan sholat dan tidak melakukan sholat, kewajiban melakukan puasa dan tidak melakukan puasa, maka ini yang bisa menghambat doa kita belum terkabul. Jadi hal yang kelima yang membuat doa kita belum terkabul adalah kita tidak melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Penyebab yang keenam ketika kita berdoa tidak dikabulkan itu adalah kita tidak pernah bersyukur atas semua pemberian Allah. Kita selalu ngresulo, kita selalu Allah ini kok memberikan seperti ini ya, tidak adil bagi kita. Kita tidak bersyukur seperti itu. Maka doa kita tidak akan dikabulkan dengan Allah. Tidak akan dikabulkan oleh Allah lantaran kita tidak bersyukur, tidak mensyukuri atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari Abu An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Nah, di sini ketika kita itu tidak mensyukuri hal yang sedikit, maka hal yang banyak juga tidak akan disyukuri. Penyebab yang ketujuh adalah sering melakukan hal yang sesat. Jadi, perbuatan yang sesat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah,
Kalian pasti tahu sendiri ya, perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah, yang melanggar ketentuan Allah, itu bisa menimbulkan doa kita tidak terkabul. Kemudian penyebab yang ke-8 itu adalah sering mengucapkan atau menyebutkan aib orang lain. Ini sebenarnya kalau kita sebagai kaum hawa ya, kalau bapak-bapak itu jarang ya yang ngerumpi-ngerumpi gitu. Tapi kalau kita sebagai perempuan, khususnya kaum hawa, ini saya juga nyadari ya, sering kita ngomong sama orang lain, sering kita itu nongkrong dengan orang lain dan di situ menyebutkan aib orang lain. Nah, ternyata di sini salah satu penyebab dari doa kita tidak terkabul itu adalah sering mengucapkan, sering menceritakan aib orang lain. Tapi kalau ketika kalian itu menceritakan aib orang lain, kemudian kalian barengi dengan hikmah di dalamnya, kalian bercerita seperti ini, oh ini ada hikmahnya, insya Allah kalian bisa mengambil hikmah di situ dan insya Allah tidak mendapatkan dosa dari menceritakan aib orang lain ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi ketika kita itu berprasangka buruk, ketika kita itu sering menyampaikan, sering menceritakan aib-aib orang lain, itu ternyata bisa menghambat doa kita itu untuk tidak terkabul. Penyebab yang ke-9 doa kita itu belum terkabul itu adalah sombong kepada Allah, sombong di hadapan Allah. Kita adalah sebagai hamba, kalau ibaratnya seperti sebuah wayang, kita itu adalah wayangnya dan dalangnya itu adalah Allah. Allah yang menggerakkan semuanya. Nah, kita sebagai hamba itu kan tidak layak ya, kita sombong kepada Allah. Tidak layak. Seperti dulu itu kisah-kisah sebelumnya ketika Fir'aun dia menyombongkan diri seperti itu dan berakhir seperti itu, maka kesombongan ini sebagai penghambat doa kita tidak terkabul. Di sini Allah juga pernah berfirman, berdoalah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Jadi ketika kita berdoa, berusaha dengan sekuat tenaga ya. Jangan sampai kalian sombong di hadapan Allah. Berusaha merendahkan diri dengan kata-kata yang rendah, dengan kata-kata yang lembut ketika kalian meminta kepada Allah. Ini ibaratnya ketika kita sebagai anak kecil gitu aja ya. Contohnya anak kecil. Anak kecil ketika minta uang sama orang tuanya kan nggak mungkin kan membentak-bentak. Ayo Pak, Bu, jajan. Itu kan kadang orang tua mangkel ya, jengkel dan tidak memberikan. Tapi kalau kita itu bersikap lembut, rendah diri, Pak, ini saya ini. Kalau berdoa, ya Allah, hamba adalah makhlukmu yang lemah. Kalau tidak engkau yang menolong, siapa lagi yang menolong? Kita pasrah, kita berserah diri, kemudian kita merendahkan diri kita dengan suara yang lembut. Insya Allah doa kita akan terkabulkan karena kita merasa bahwasanya kita itu hina di hadapan Allah. Kalau tidak Rahman dan Rahimnya Allah, semuanya itu tidak akan terkabulkan. Dan yang terakhir penyebab doa yang belum terkabul yaitu tidak khusyuk ketika berdoa. Nah, ini kadang saya sendiri juga menyadari ya, ketika kita kadang punya suatu masalah, kadang kita punya suatu acara yang cepat-cepat, akhirnya kita doanya kurang khusyuk. Dan ternyata kurang khusyuk atau tidak khusyuk dalam berdoa itu juga menjadi penyebab doa kita belum terkabul. Maka harapan saya kepada teman-teman semuanya, ketika kita berdoa, kita berusaha untuk berkhusyuk, berusaha untuk menyerahkan diri dengan menggunakan kata-kata yang rendah, kata-kata yang lembut, insya Allah doa kita akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi di situ Allah juga berfirman, ketika orang itu benar-benar berkhusyuk, benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, disitulah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itu tadi teman-teman semuanya, ada 10 hal di mana itu sebagai penyebab doa kita belum dikabulkan. Semoga video ini menjadi motivasi kepada diri saya sendiri, menjadi pengingat kepada diri saya sendiri, dan juga mengajak kepada teman-teman semuanya. Marilah kita rubah kebiasaan-kebiasaan, marilah kita rubah pola hidup kita yang mana di situ masih ada hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Marilah kita berusaha untuk membersihkannya. Dan marilah kita ketika berdoa benar-benar berkhusyuk, benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah itu maha segalanya. Jangan sampai kita berdoa itu merasa bahwasanya kita itu sombong dan Allah itu harus mengabulkan doa saya. Jangan sampai seperti itu. Karena Allah itu maha mengetahui mana yang terbaik kepada hambanya, mana yang terbaik yang terjadi kepada hambanya. Untuk itu kita selalu yakin kepada Allah dengan menjauhkan beberapa hal ini yang membuat doa kita tidak terkabul. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.